Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai indeks, khususnya unik indeks ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai indeks. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai prefix indeks. Di video kali ini kita memiliki 3 topik utama. Yang pertama, konsep dasar prefix indeks. Yang kedua, cara menentukan prefix indeks. Yang ketiga, membuat prefix indeks. Namun sebelum memasuki video materi selanjutnya atau materi di video kali ini, saya sarankan teman-teman yang baru masuk di video kali ini dan belum mengetahui mengenai data definition language dan konsep dasar bagaimana indeks bekerja, teman-teman mengikuti dulu playlist sebelumnya mengenai data definition language dan data manipulation language supaya di sini teman-teman menjadi tidak terlalu bingung ya. Nah, kemudian teman-teman juga lihat video mengenai bagaimana indeks bekerja di database khususnya MySQL. Baru setelah itu teman-teman mengikuti tutorial yang ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, konsep dasar prefix index. Jadi indeks ketika dibikin oleh MySQL khususnya karena kita sedang membahas MySQL, ketika kita create sebuah indeks maka indeks itu akan membuat record dari kolom yang dibuat oleh kita. Misalkan kita memiliki tabel provinsi. Nah, misalkan di situ ada provinsi, ada nama provinsi. Nah, ketika dibuat, maka semua panjang data dari provinsi itu akan disimpan menjadi indeks oleh si MySQL. Nah, hal seperti ini akan berpotensi sekali memakan space yang cukup banyak di MySQL. Oleh karena itu, si MySQL memberikan solusi untuk space ini, karena space ini juga berpengaruh terhadap proses insert nantinya ya. Jadi kita coba minimalisir supaya ketika kita membuat indeks, nah proses insert itu tidak terlalu terganggu ya, walaupun memang akan ada sedikit pengaruh ya. Apalagi kalau memang datanya sudah sangat banyak, itu akan berpengaruh banget terhadap proses insert. Makanya ketika teman-teman mengindeks suatu table itu bijaklah dalam mengindeks, jangan seluruh kolom teman-teman indeks semua ya, itu juga nggak bagus. Sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, si MySQL menyediakan yang namanya prefix index. Gunanya apa? Gunanya untuk meminimalisir panjang karakter dari sebuah indeks. Nah, khususnya di sini kan indeks yang bertipe string ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita coba lihat ya. Nanti mungkin akan lebih jelasnya ketika dalam perjalanan praktek ya. Konsep dasarnya kira-kira seperti itu. Jadi meminimalisir panjang karakter yang dimasukkan menjadi indeks. Jadi supaya nanti space-nya itu ukurannya itu tidak terlalu besar ya. Di sini saya menggunakan database DMS ya. Use DMS. Nah, di sini saya memiliki tabel SimCity seperti biasa. SimCity. Nah, oh ini SIM-nya kurang ya. SimCity. Nah, kita memiliki sekitar 515 record ya. Ini coba kita count. Nah, ini kita udah mulai masuk ke yang nomor 2 ya, bagaimana kita bisa menentukan prefix index. Nah, kita memiliki jumlah data 515. Nah, untuk mendapatkan prefix index, teman-teman harus seminim mungkin jumlah dari record dengan panjang yang akan kita gunakan. Simpelnya gini ya. Ini saya memiliki data. Nah, dari SimCity ini ada panjang karakternya kan beda-beda. Nah, kita harus tentukan berapa jumlah karakter dari kiri ke kanan yang bisa mewakili 515 record yang tadi. Yang 515 ini. Nah, kalau misalkan kita select
max length ya, max length dari city name from SimCity. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, panjang karakter paling panjangnya adalah 36. Nah, kita coba seberapa sih maksimum panjang dari kiri ke kanan yang bisa diambil sehingga kita mendapatkan jumlah 515, tetapi tidak harus 36. Oke, caranya gini. Select. Nah, teman-teman pakai count ya. Count tambahin distinct. Nah, makanya saya menyarankan teman-teman belajar dulu mengenai data definition language dan data manipulation language supaya ya tidak bingung di sini. Ada count, ada distinct dan macam-macam. Nanti materinya itu ada di materi di video sebelumnya. Nah, setelah distinct tambahan left. Nah, karena kita akan mengambil dari kiri ke kanan dari kolom city name ini. City name. Berapa panjangnya dari kiri ke kanan? Coba kita 20 ya. From SimCity. Nah, ternyata jumlahnya adalah 475, sedangkan jumlah record kita adalah 515. Berarti ini belum mewakili ya. Nah, 475 berarti masih kurang. Kita coba dengan panjang 25 dari kiri ke kanan. Masih 508, sementara record kita adalah 515. Berarti ini kita coba 28. Nah, 510. Kita masih kurang 5 record lagi, 29. Coba ya. Nah, ternyata 29 karakter sudah bisa mewakili 515. Tuh, 515. Kita tidak perlu menggunakan sepanjang 36 karakter. Jadi kita sudah menghemat sekitar 7 karakter. Nah, gitu ya. Caranya begitu. Nah, sekarang setelah kita menentukan panjangnya berapa, yaitu tadi 29 karakter. Nah, sekarang kita coba buat indeks untuk SimCity ini. Mengenai bagaimana pengaruh indeks udah dibahas di materi sebelumnya. Di video kali ini kita fokus terhadap ininya saja, trafficnya ya. Cara membuat traffic indeks itu cukup sederhana ya. Cukup bikin ini create index. Nah, nama indeksnya apa? Misalkan city name SimCity IDX on. Nah, tabelnya apa? Tabel SimCity, kolomnya adalah city name. Nah, disinilah kita menyimpan trafficnya. Kita simpan di sini 29 karakter itu tadi. Hanya ini aja bedanya dengan yang biasa. Kalau biasanya kan kita tidak menambahkan berapa panjang trafficnya. Kita tinggal jalankan. Oh, city name sudah ada ya. Jadi kalau kita lihat, so index from SimCity. Oh, ini sudah ada. Kita hapus dulu ya. Kita drop dulu. Drop index from drop index, nama indeksnya on SimCity. Nah, kita jalankan. Nah, sudah kita hapus. Nah, sekarang kita akan coba bikin lagi create index yang kita sudah tambahkan trafficnya. Jadi kalau kita lihat indeksnya sekarang baru ada 2 ya. Yang primary, kemudian ada yang foreign key ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil kita buat indeksnya. Kalau kita lihat lagi, nah, kita sudah menambahkan ini ya, subpartnya ini sudah ada 29 yang tadi kita buat, ini sudah masuk ke sini. Ininya 515 sudah benar.
Nah, kita bisa sekarang untuk melakukan query terhadap SimCity ini. Kita sudah menambahkan indeks ini. Kalau kita select bintang from SimCity where city name ini saya coba contohkan query yang salah ya, like misalkan ini ya, Aceh. Oh salah ini, like Aceh. Nah, kita coba jalankan. Ini bisa keluar ya, secara query ini bisa keluar. Tapi kalau misalkan kita explain ini teman-teman kalau explain bisa blok di bagian query-nya ataupun kursor taruh di bagian ini. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini, explain execution, atau misalkan dengan di keyboard Ctrl Shift E. Nah, teman-teman tinggal klik tuh di sini 52. Nah, ininya tipenya itu scan all ya. Nah, ini sebuah query yang salah. Jadi kalau misalkan ini kita juga jalankan di MySQL Workbench, ini saya copy dulu. Ini akan kelihatan kalau ini adalah full scan. Nih, kita jalankan. Nah, kalau kita lihat tuh tetap full scan, padahal city name sudah kita indeks tadi. Karena di sini menggunakan like, makanya teman-teman usahakan ketika membuat sebuah query di sebuah aplikasi hindari perintah like ini, karena memang like ini membuat query menjadi full scan, menjadi lebih berat, menjadi lebih lama. Nah, teman-teman usahakan ini seminimal mungkin. Nah, misalkan seperti ini, walaupun nanti ini nggak ada isinya ya, karena memang nggak ada Aceh. Tapi kalau misalkan di explain ini waktu yang dibutuhkan costnya lebih sedikit. Walaupun di sini masih menggunakan like tapi tidak menggunakan persen. Nah, lebih bagus lagi teman-teman tidak menggunakan like ya, tapi menggunakan sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada recordnya adalah ini kita ambil yang Simalue. Nah, ini jangan pakai like, pakai sama dengan. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa jalankan, ininya dapat, kemudian explain. Duh, waktu yang cost yang dibutuhkan kecil banget perbedaannya dengan tadi, jauh ya. 0,35. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kita paste ke sini, kemudian kita execute, tuh 0,35 ini. Ini hijau, ada disimbolkan hijau ini di sini bagus banget. Nah, kira seperti itu. Kalau misalkan pakai like kayak tadi, ini sama aja kita tidak memiliki indeks. Kalau kita drop ini, nah kemudian kita jalankan lagi ini, tuh scan all seperti tidak memiliki indeks tadi ya. Ini kita jalankan lagi, ini full scan. Tapi setelah kita menambahkan indeks ini, nah kita explain lagi, ini sudah lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Jadi di tutorial kali ini teman-teman kesimpulannya sudah mengetahui mengenai prefix index ya konsepnya. Jadi prefix index digunakan untuk meminimalisir space ukuran dari sebuah karakter indeks. Jadi supaya proses insert nantinya tidak terlalu terganggu karena ukuran size-nya jadi sangat besar gitu kan. Makanya di sini diberikan prefix index. Kemudian yang kedua kita juga bisa menentukan bagaimana cara menentukan prefix index, berapa panjangnya yang akan kita tentukan. Dengan cara seperti tadi, berapa jumlah record, kemudian seminimal mungkin berapa karakter yang bisa kita ambil sehingga menjadi unik ya. Nah, kemudian kita juga sudah bisa membuat prefix index, bedanya hanya di sini ya. Kita menambahkan prefix. Kemudian kalau teman-teman show di sini kelihatan ya subpartnya nih 29. Nah, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman
Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.